Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, hendaknya kembali kita meluruskan niat kita di dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dan hadirkan semangat kita di dalam menuntut ilmu. Dan tak lupa hendaknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita di dalam menuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan pemahaman di dalam menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Melanjutkan pembahasan kita pada bab ke-7, yaitu adalah beriman kepada qada dan qadar lanjutan. Melanjutkan pembahasan kita pada halaman 32. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian qada dan qadar dan pentingnya wajibnya kita beriman kepada qada dan qadar, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah, anak-anakku sekalian, barakallahu fikum, qada dan qadar itu memiliki memiliki rukun-rukunnya. Beriman kepada takdir tidak akan sempurna kecuali dengan 4 perkara yang disebut tingkatan takdir atau rukun-rukun takdir. Keempat perkara ini adalah pengantar untuk memahami masalah takdir, masalah qada dan qadar. Barang siapa yang mengaku beriman kepada takdir, maka dia harus merealisasikan semua rukun-rukunnya, baik dengan lisan, keyakinan dan amal perbuatan. Maka anak-anakku sekalian, keimanannya kepada takdir telah sempurna. Namun barang siapa yang mengurangi salah satu atau lebih dari rukun-rukunnya, maka keimanannya kepada takdir telah rusak atau tidak sempurna. Maka dari itu anak-anakku sekalian, tingkatan pertama iman kepada qada dan qadar yaitu adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Beriman bahwa Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali mengenai apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, baik secara global maupun terperinci. Di seluruh penjuru langit dan bumi, serta di antara keduanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang diperbuat makhluknya sebelum mereka diciptakannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala apa yang dilakukan makhluknya sebelum diciptakannya kita, sebelum diciptakan semesta alam ini. Mengetahui rizkinya, ajalnya, amalannya, gerak dan diam kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sebelum penciptaan kita, sebelum adanya kita. Serta mengetahui siapa di antara mereka yang sengsara ataupun bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul umru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Kemudian tingkatan yang kedua, anak-anakku sekalian, di dalam beriman kepada qada dan qadar, rukun yang kedua yaitu adalah Al-kitabah yaitu adalah penulisan
mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan apa yang telah diketahuinya berupa ketentuan-ketentuan seluruh makhluk hidup di dalam Al-Lauhul Mahfuz, ya. Suatu catatan, ya, suatu kitab yang tidak meninggalkan sedikit pun di dalamnya. Semua yang terjadi, apa yang akan terjadi dan segala yang telah terjadi hingga hari kiamat telah Allah tulis di sisinya, ya, di dalam Kitab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hajj ayat 70. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan apa yang telah Dia ketahui, ya, berupa ketentuan-ketentuannya, ya, ketentuan seluruh makhluk ciptaannya di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Suatu kitab yang tidak meninggalkan sedikit pun di dalamnya, ya. Semua yang terjadi dan apa yang akan terjadi dan segala yang akan terjadi sampai hari kiamat telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga, anak-anakku sekalian, ya, tingkatan dari beriman kepada qada dan qadar, yaitu adalah rukun ketiga, al-iradah dan al-masyiyah, keinginan dan juga kehendak. Yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi adalah sesuai dengan keinginan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya, iradan dan al-masiyah. Allah yang berputar di antara rahmat dan hikmahnya. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dengan rahmatnya dan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dengan hikmahnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ya, di dalam surat Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki, ya. Ya, Allahu apa tadi ayatnya? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Tuhanmu, ya, dan Rabbmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Al-Qasas ayat 68. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala berkata, para imam salaf dari kalangan umat Islam telah berijtima, ya, sepakat bahwa wajib beriman kepada qada dan qadar Allah, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, yang sedikit maupun yang banyak. Tidak ada suatu pun terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terwujud segala kebaikan dan keburukan kecuali atas kehendaknya. Ya. Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 15, ya. Perkataan dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya. Seperti itu. Kemudian tingkatan yang terakhir, anak-anakku sekalian, ya. Beriman kepada qada dan qadar, ya. Tingkatan yang terakhir, tingkatan yang keempat, rukun yang keempat, yaitu adalah al-khalq, penciptaan, yaitu bahwa Allah adalah pencipta, khaliq, ya, bahwa Allah adalah sang pencipta, al-khaliq. Segala sesuatu yang tidak ada pencipta selainnya, ya. Segala sesuatu yang tidak ada penciptanya selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Rabb selainnya. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu, ya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua seluruh alam ini. Dan Dia memelihara segalanya. Surat Az-Zumar ayat 62. Inilah tingkatan dari beriman kepada qada dan qadar, ya. Memiliki 4 tingkatan. Yang pertama yaitu adalah al-ilm, ya. Al-ilmu. Yang kedua yaitu ada al-kitabah, penulisan. Yang
ketiga yaitu ada al-iradah dan masyiyah, al-masyiyah, keinginan dan kehendak. Dan yang terakhir yaitu adalah al-khalq, penciptaan. Itulah anak-anakku sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan untuk diri kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.